Hari ini, sore ini kita berada di daerah Sukajadi. Letaknya saya nggak tahu nih, nggak tahu di mana ini, cuman ngikut-ngikut aja. Ngikut istri sama ibu mertua ngajakin main tadi. Dan untuk tempatnya ini bisa dilihat. Nah ini ya, ada ucapan selamat datang dan ada poster juga di sini Dusun Pasiripis. Oh, Dusun Pasiripis, Desa Sindangsari, Kecamatan Banjaranyar. Kita sekarang ada di lokasi daerah Banjaranyar dan ini tulisan selamat datang di sini mungkin menjadi salah satu alternatif wisata yang ada di daerah sini. Wisata alam, kita masuk gerbang sini sudah disuguhkan dengan panorama alam seperti ini. Banyak pepohonan tinggi, rindang, dan udara juga segar banget di sini. Dan ada yang ada di bawah ini sungai. Ini ya, yang menjadi alternatif wisatanya itu sungai di sini. Nah, ini si Adul adik saya ini. Adul, dadah dulu. Ada hai guys. Halo guys. Nah, bisa dilihat ya. Ada ya ini semacam gazebo lah, anggap aja kita gazebo ya. Gazebo ada berapa ruang di sini? Satu, dua, tiga, empat, lima, lima ruang di sini bisa digunakan untuk beristirahat, makan-makan, botram bisa di sini dan ini ada warung juga cukup komplit fasilitasnya. Ada warung, cuma sekarang udah tutup karena sekarang sudah mulai sore sekitar jam 4 ataupun setengah 5 ya. Dan di bawah sana itu ada toilet mungkin, tapi nggak tahu itu toilet fasilitas umum ataupun milik warga, kurang paham juga. Jadi suasana alamnya ini sangat terasa kental banget ya, banyak pepohonan rindang, pohon tinggi. Nah ini yang saya bilang tadi, gazebo ini bisa digunakan untuk pengunjung buat beristirahat, buat sekedar makan-makan ataupun berkumpul, bisa bisa digunakan di sini. Nah, ini untuk lingkungannya. Nanti kita coba turun ke bawah nanti dan kita lihat dulu seperti apa view-nya dari atas ke bawah. Kita masuk ke Zebu aja. Dari sini sudah bisa kelihatan. Nah, ini dia nih. Sudah bisa kelihatan. Ada beberapa orang yang lagi mancing. Anak-anak juga banyak di situ. Mereka menghabiskan waktu aktivitas di sini, aktivitas mancing. Oh, jadi kayak semacam air terjun di sini. Bisa dilihat. Ini kita coba turun aja deh, biar nggak penasaran. Nah, ini gazebo juga dibangun menggunakan pohon hidup ya. Jadi tempel di pohon hidup karena memang ketinggian di area sini sama sini itu beda. Jadi jauh lebih rendah yang ada di sini. Jadi untuk menopang beban yang tinggi ini menggunakan pohon yang masih hidup. Kejedot guys. Nah, mesti hati-hati ini. Soalnya rendah banget atapnya. Salah-salah kita kejedot. Tuh si Adol tuh. Si Adol lagi bermain lampion. Ya mungkin ini menjadi salah satu alternatif wisata untuk warga pedesaan. Gak usah jauh-jauh, cukup kesini aja, sekarang sini aja sudah cukup bisa menikmati pemandangan ya, cukup indah lah. Untuk melepas penat ini lumayan banget. Udara segar, panorama alam juga sangat natural ya, nuansa alamnya sangat kental banget di sini. Biasanya kemungkinan kalau hari-hari libur kayak hari Sabtu ataupun Minggu ini banyak pengunjung yang ada di sini yang sengaja main ke sini. Kalau sekarang kebetulan saya bukan hari libur juga, sekarang hari
Kamis dan sudah sore juga, jadi pengunjungnya cuman kita aja ini, keluarga saya aja yang ada di sini. Nah, langsung aja kita masuk ke area bawah yang ada di sini. Jalan-jalan setapak. Wah, rimbun banget ini. Dipenuhi dengan rumput-rumput tinggi. Jalan setapak, mesti hati-hati. Ini untungnya sekarang kondisinya nggak hujan, jadi nggak licin. Coba kalau misalkan hujan, ini pasti licin banget turun ke sini. Buru dong. Hah? 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 Itu mana? Hah? Nah, ini dia sekarang sudah mulai masuk posisi bawah. Nah, jalannya ini batu, kayak semacam batu-batu kapur kayak gitu tuh. Oh, jadi mungkin ini apa ya, semacam bendungan atau gimana ya, atau dam. Jadi kayak semacam air terjun ya. Nah, di sini juga banyak aktivitas warga sekitaran yang lagi mancing. Jadi ini kemungkinan menurut saya ini bukan objek wisata yang resmi gitu ya. Cuman mungkin masyarakat sekitar sini itu dibangun, direkayasa sedemikian rupa semenarik mungkin supaya menjadi alternatif wisata. Ini fungsinya sungai, nggak lebih ini. Cuman sungai sih. Dan dasarnya ini batu-batu kayak semacam batu-batu apa ya, batu-batu kapur mungkin. Kalau nggak salah batu kapur ya. Nah, bisa dilihat kan. Itu ada goresan-goresan kayak semacam dibentuk oleh alam gitu batunya itu. Dan ada anak-anak juga tuh lagi pada main. Jauh dari bawah ke atas itu seperti ini. Anak-anak biasanya kalau diajak main ke tempat-tempat yang ada airnya kayak gini itu pada seneng gitu. Ya senengnya itu main air, tujuannya itu main air pastinya tuh. Ya kayak batu-batu kapur, tapi ada batu hitamnya kayak gini nih. Kalau batu hitam ini kan batu sejenis batu yang keras gitu. Ya kalau teman-teman ada yang tahu boleh bisa ditulis saya di kolom komentar ini jenis bebatuan apa ini sebenarnya. Saya nggak tahu. Tuh, Syadul tuh. Tuh, ngajak itu. Hah? Dia ya. Ya di dia ya di Nodeet. Hah? Ulah kanu jerona tuh. Tuh, wih sumur gimana ya? Sumur. Jero iya mah ya. Nah, ini kayak semacam sumur yang ada di sini.
Kelihatannya ini dalam banget ini. Jeruk, ini bentuknya kayak sumur, bentuk oleh alam mungkin, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nih, view dari atas. Kayak semacam air terjun, cuman buatan ini. Oh iya, jadi bendungan. Fungsinya itu ini bendungan. Dan di situ tuh bangunan yang ada semacam saung-saungnya kayak gitu. Itu ada pintu airnya ya, jadi ini bendungan. Fungsinya sebagai bendungan yang ada di situ. Mungkin untuk pengairan irigasi sawah bisa jadi salah satu fungsi. Semestinya saya itu bawa alat pancingnya ke sini, ikutin orang-orang pada mancing, siapa tuh dapat ikan gede gitu kan. Anak saya pengen berenang katanya tuh ngamuk. Nah ini ada pohon besar ini yang tumbang atau kayaknya tumbang ini, pohon tumbang cuma sebagainya udah dipotong ya. Tumbang mungkin hanya terbawa air kayaknya. Kita coba lebih dekat aja. Nah ini yang tadi saya bilang ya, batuannya itu kayak semacam tergores gitu ya, kayak membentuk bentuk bentuk alami dibuat oleh alam karena memang terkikis air kayaknya, sekian lama terkikis air jadi membentuk seperti ini. Kayak apa ya, bahasa itu stalagmit atau apa ya, nggak tahu deh. Ya gitulah mungkin, karena memang tergores terkikis sama air jadi membentuk kayak gini, bentuk-bentuk alami kayak gini. Awas dulu. Oh, si Ado lagi cari apaan tuh? Ayo nangga. Yup. Hah? Nah, kayak gini nih. Kayak membentuk semacam sumur-sumur kecil kayak gini nih. Banyak banget di sini. Ini proses alami ya, bukan dibuat sama manusia. Kita coba untuk lebih dekat lagi ke aliran air yang ada di depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sini dong, isi lampu dong. Nah, kayak gini kan proses alami ini. Ini juga sama nih. Goresan-goresan alam yang ada di sini terbentuk sama goresan alam. Iya, ini fungsinya itu bendungan. Dan itu bisa dilihat nih pintu airnya yang ada di sini. Oh, banyak banyak anak-anak yang sengaja pada nongkrong. Hah? Nyakeun lah. Jadi paraban kemudian jadi paeh.
Iya kan. Jadi ada beberapa aktivitas yang ada di sini. Ada yang nongkrong, ada yang mancing, dan ada yang ngarit juga di sini. Jadi ada 3 aktivitas yang ada di sini. Dan kebanyakan di sini yang pada nongkrong anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang pada nongkrong menghabiskan waktu sore hari. Hah? Kecaken. Tuh anak saya tadi nangis minta berenang. Nah, iya sama lagi mancing. Ada beberapa juga yang ada di depan saya. Banyak banget yang lagi pada mancing. Paling kresek nata. Kayaknya kan? Hah? Lauk naon? Ya. Nah ini nih hasil mancingnya nih. Lauk naon? Tawesnya naon itu? Oh, belum panonnya. Hasil mancing baru dapat satu. Oke, naon umpan aya? Oh, diracik lah. Cek menang nu gede tadi. Sering nama letik. Nah, keting ayam tuh ketingnya dia. Jarang. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi ada 3 aktivitas yang ada di sini. Ada yang lagi nongkrong, ada yang lagi mancing, dan lagi ngarit juga ada. Dan memang kalau sore itu biasanya kalau di kampung bagi para peternak gitu, jamnya ngarit itu waktu sore hari karena nggak panas, udaranya sejuk juga. Biasanya itu ternak itu sampingan kalau di kampung itu ya. Jadi mereka tuh tetap masih ada pekerjaan pokok kayak semacam ya kuli bangunan, ada juga yang jadi petani. Kalau siang mungkin kan ada rutinitas lain, jadi waktunya itu untuk mencari pakan itu di sore hari. Dan ini menjadi salah satu spot ataupun tempat untuk ngarit yang cari pakan untuk ternaknya, karena memang banyak banget di sini rumputan yang bisa diambil dan dijadikan pakan untuk ternak. Jadi dimanfaatkan gitu. Ah, dan kayaknya ini semakin sore semakin banyak yang datang ke sini. Ada juga tadi dua rombongan yang baru datang ke sini. Ada yang sengaja untuk pacaran, untuk bisa dilihat bawah saung itu. Tadi ada 2 sejoli yang sedang menjalin kasih, anjay. Jadi teringat masa lalu dulu. Saya juga pernah ngalamin dulu. Sebelum ada ini nih, makhluk kecil ini nih. Nah, ini yang menjadi problem di sungai manapun ya. Problemnya itu masalahnya itu terkikis. Jadi bibir-bibir sungai itu terkikis. Lama-kelamaan habis gitu kan bibir sungai itu karena abrasi. Dan itu sudah deket itu. Kalau bisa di zoom ya, coba di zoom. Ada rumah di sini nih, ada rumah. Dan ini bibir sungai itu sudah mendekati sama rumah. Kalau tiap tahun misalkan terkikis air besar, banjir besar, sedikit demi sedikit terkikis, lama-lama ya bakalan mendekat sama pemukiman gitu kan. Bisa jadi pemukimannya itu hilang nantinya itu karena memang abrasi, dampak dari abrasinya itu sendiri. Bisa juga ada di saya, kalau saya itu kan rumah itu di Cawitali Purwadadi. Ada sungai namanya itu Sungai Cisel, sama masalahnya itu seperti ini kan. Masalah sungai yaitu abrasi. Nah, itu juga tuh batu-batu beton itu kayaknya itu dulu itu kan sebagai dinding atau tembok penghalang, dan sekarang tinggal setengahnya lagi udah ambruk tuh, bisa dilihat efek
efek abrasi itu sangat luar biasa ya. Kalau nggak ditangani dengan cepat ya ini bisa menimbulkan bencana nantinya itu. Lama-kelamaan bisa mengakibatkan suatu bencana. Dan untuk kalian ataupun teman-teman yang dekat di area sini, di sekitaran Banjarsari, Banjaranyar, Purwadadi mungkin, kalau ada teman-teman yang mau main, alternatif wisata boleh langsung aja datang ke sini, tepatnya itu di Desa Banjaranyar. Kalau sore-sore ini cocok banget ya untuk nongkrong. Udaranya adem, suasananya teduh, rimbun pepohonan yang ada di sini. Natural banget alamnya. Alternatif wisata, jadi nggak usah jauh-jauh. Kalau pengen wisata low budget ya tinggal datang aja ke tempat-tempat seperti ini. Dan dampak positifnya juga bagi warga sekitaran sini yang jualan juga kan. Di atas kan tadi ada yang jualan, banyak yang jualan gitu kan. Ya, jadi kan saling membantu lah. Saling membantu, ada pengunjung, banyak pengunjung yang datang ke alternatif wisata seperti itu. Mereka kan pada jajan, pada beli di sini, perputaran uangnya ataupun ekonominya jadi jalan untuk warga sekitaran sini. Jadi nggak usah ke tempat yang terlalu jauh lah. Kalau misalkan minim biaya, bisa langsung aja datang ke alternatif alternatif wisata yang seperti ini. Saya juga jarang sebenarnya main-main ke tempat yang jauh-jauh. Seringnya itu ya ke tempat-tempat seperti ini. Dan lebih ini ya, lebih apa ya? Lebih low budget lah, karena nggak terlalu mengeluarkan biaya banyak. Kita cukup bensin aja, uang juga seadanya, sudah bisa berwisata, sudah bisa jalan-jalan menikmati panorama alam. Dan waktunya kalau ke tempat-tempat seperti ini waktunya itu yang cocoknya itu sore hari, sore ataupun pagi hari ya. Dan mungkin cukup sekian aja, terima kasih yang sudah menonton. Ditunggu aja video-video selanjutnya, kita akan review untuk tempat wisata ataupun alternatif wisata yang lainnya.